Buat teman-teman yang menonton video pembahasan tata bahasa Dharma Korea sampai akhir, saya ingin memberikan tugas buat teman-teman semuanya. Teman-teman coba ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Korea pertemuan ke-7. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tata bahasa di bab yang ke-13, yaitu tata bahasa ro, euro, dan juga tata bahasa seo. Yang pertama kita akan membahas mengenai tata bahasa ro, euro. Tata bahasa ero bisa diartikan ke, dengan, sebagai, tergantung dari cara penggunaannya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam penggunaan tata bahasa ero, mari kita lihat dari rumus tata bahasa ero terlebih dahulu. Tata bahasa ero digunakan untuk kata benda. Kata benda akhiran vokal tambahkan ro, kata benda akhiran konsonan tambahkan ero, dan juga kata benda akhiran real, langsung saja tambahkan ro. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan tata bahasa ero yang pertama. Tata bahasa ero ini diartikan ke ketika menunjukkan arah pergerakan atau tempat. Contohnya, Sikta ngero, ke warung makan. Ba kero, ke luar. A nero, ke dalam. Sou lo kayo, pergi ke Seoul. Dalam hal ini, ro diartikan ke. Masih gampang ya teman-teman. Lalu, tata bahasa ero juga bisa diartikan dengan ketika menunjukkan alat, peralatan, atau transportasi. Semisal contohnya, yon pillo dengan pensil, bolpenero dengan pulpen, 자전거로 dengan sepeda, 버스로 dengan bis. Contoh kalimatnya seperti ini. 학교에 어떻게 가요? Kamu pergi ke sekolahnya gimana? Atau gimana kamu pergi sekolah? 저는 학교에 자전거로 타고 가요. Saya pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Atau contoh lainnya seperti ini. 이 볼트는 baut ini 뭘로 불어요? Melepasnya dengan apa baut ini? 이 볼트는 뭘로 불어요? Baut ini dilepasnya pakai apa? Dengan apa? 이 볼트는 baut ini 스페너로 불어봐요. Baut ini cobalah dilepas dengan speno. Speno itu kunci pas ya, speno, spanner. Baut ini gimana lepasnya? Baut ini cobalah kamu lepas pakai speno atau kunci pas. Nah, dalam hal ini tata bahasa ero diartikan dengan ya teman-teman. Lalu, ero juga diartikan dengan ketika kita menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu ya. Misalnya seperti ini. Rendang은 뭘로 만들어요? Rendang itu membuatnya dengan apa? Rendangan 뭘로 만들어요? 소고기로 만들어요. Dibuat dengan sogogi. Rendan은 뭘로 만들어요? 소고기로 만들어요. Membuatnya dengan daging sapi. Nah, dalam hal ini, ero diartikan sebagai dengan. Ketika menunjukkan alat, transportasi, atau peralatan, terus juga ketika kita menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu ya. Terus kita masuk ke penggunaan tata bahasa ero yang ketiga. Tata bahasa ero bisa diartikan sebagai ketika menunjukkan identitas atau profesi seseorang. Contoh kalimatnya seperti ini. 저는 인도네시아의 목수로 일해요. Saya bekerja sebagai tukang kayu di Indonesia. Atau contoh yang kedua, 그 사람은 선생님으로 일한 지 2년 됐어요. 그 사람은 orang itu 선생님으로 일한 지 bekerja sebagai seorang guru 2년 됐어요. Sudah 2 tahun. Jadi ero juga bisa diartikan sebagai ketika menunjukkan profesi atau identitas seseorang ya teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa diartikan ke ketika menunjukkan arah pergerakan atau tempat. Yang kedua bisa diartikan dengan ketika menunjukkan alat, metode, transportasi, atau juga menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Kemudian tata bahasa ero juga bisa diartikan sebagai ketika menunjukkan profesi atau identitas seseorang ya teman-teman. Jadi punya arti 3. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tata bahasa yang kedua dalam bab 13, yaitu pembahasan tata bahasa seo.
Tata bahasa Seo ini adalah kalimat perintah dalam bahasa Korea. Digunakan untuk kata kerja. Bisa diartikan lah. Melekat dengan kata kerja ya teman-teman. Rumusnya, kata kerja akhiran vokal tambahkan seo, kada kaseo, oda oseo. Kata kerja akhiran konsonan tambahkan eseo, mokta mugeseo, anta anjeseo. Lalu ada pengecualian dalam tata bahasa ini yaitu kata kerja berakhiran real maka realnya dihilangkan. Mandelda karena realnya dihilangkan jadi mande seo. Lalu yolda karena realnya dihilangkan jadi yo seo. Nolda karena realnya dihilangkan jadi no seo. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama, 날씨가 좋으니까 창문을 닫으세요. 날씨가 좋으니까 창문을 닫으세요. Karena cuacanya dingin, tutuplah jendelanya. 날씨가 좋으니까 창문을 닫으세요. Tutuplah jendelanya karena cuacanya dingin. Lalu contoh yang kedua, misalnya, 방이 너무 더러우니까 방을 좀 청소하세요. 방이 너무 더러우니까 방을 좀 청소하세요. Bersihkanlah kamarnya karena kamarnya sangat kotor. Kamarnya sangat kotor ya, jadi bersihkanlah kamarnya. Nah, jadi tata bahasa Seo ini cukup gampang ya. Dia dilekatkan dengan kata kerja dan mempunyai arti lah. Nah, sekarang buat teman-teman yang menonton video pembahasan tata bahasa Dharma Korea sampai akhir, saya ingin memberikan tugas buat teman-teman semuanya. Teman-teman coba ubah kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Korea menggunakan tata bahasa yang sudah kita pelajari pada pertemuan di video kali ini. Kalimat yang pertama, Rudin bekerja sebagai mekanik di Korea. Kalimat yang kedua, saya ingin pergi ke Seoul dengan teman. Kalimat yang ketiga, karena sangat lelah, istirahatlah. Lalu kalimat yang terakhir, yang keempat, ini percakapan antara dua orang. Kalimat yang terakhir, yang keempat, memotong kertas dengan gunting. Nah, silakan artikan keempat kalimat ini. Lalu silakan coba teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu mengoreksinya secara langsung. Oke, terima kasih sudah menonton video pembahasan Dharma Korea kali ini. Semoga video yang ala kadarnya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di video Dharma Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.